Bab 3811-3810 Kepercayaan Alam Semesta. Wang Xian dengan cepat terbang menuju lorong antara alam semesta 9 asal dan alam semesta berbintang. Dengan bantuan cakram naga Tai Chi, kecepatan mereka masih sangat mengerikan. Pada saat yang sama, para ahli dari 12 balapan puncak di alam semesta 9 asal, serta para ahli yang berada di level 6 dan level 7 di alam semesta berbintang, semuanya bergegas. Munculnya alam semesta baru adalah hal yang sangat penting. Terutama karena bangsa celestial sudah bentrok dengan mereka. Nyatanya, alam semesta baru juga muncul di alam semesta berbintang. Ada kemungkinan gesekan hampir 100% dan bahkan pertempuran besar. Semua orang ingin merebut lebih banyak sumber daya. Mereka bahkan bisa membunuh pihak lain dan merebut sumber daya mereka. Ini adalah aturan antara alam semesta dan alam semesta. Kompetisi. Pembantaian. 1 tahun kemudian, Wang Xian semakin dekat dan semakin dekat ke lorong itu. Dia menurunkan kecepatan terbangnya dan menyimpan 5 elemen Millstone dan Tai Chi Dragon Disc. Ini adalah kartu trufnya dan ketergantungan terbesarnya. Setelah peningkatan Tai Chi Dragon Disc dan batu giling 5 elemen, Wang Xian bahkan bisa bertarung melawan Xiao Lan dan yang lainnya dengan 2 kartu truf ini. Dia tidak akan mengekspos dirinya kecuali itu benar-benar diperlukan. Setelah menyingkirkan cakram naga Tai Chi dan cakram naga Tai Chi, Wang Xian terus terbang ke depan. Sebuah lorong dunia besar perlahan muncul. Ada juga beberapa ahli yang terbang dari daerah sekitarnya. Para ahli dari ras puncak merasakan Wang Xian dan melihat ke atas dengan mata berkedip. Ada sedikit kekaguman di mata mereka. Semua ahli dari semua ras mengetahui kekuatan Wang Xian saat ini dengan sangat baik. Dia bisa dengan mudah membunuh eksistensi di level 7 alam overload. Di level 7 dari alam overload, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia memiliki harta tertinggi yang kuat, dia tidak dapat membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Ini karena kecepatannya terlalu cepat dan menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian terbang keluar dari lorong dunia. Di masa lalu, karena klan Phoenix dan klan Malaikat, Wang Xian telah memerintahkan kebohongan untuk memindahkannya. Ini adalah pertama kalinya dia terbang secara terbuka. Raja Naga, di sini. Ketika Wang Xian terbang keluar, peri bangsawan dari klan Elf melambai padanya dengan senyuman di wajahnya. Wang Xian memandang peri besar itu dan merasakan aura menakutkan darinya. Dia tersenyum. Halo, Ratu Elf. Wang Xian terbang mendekat dan menyapanya dengan hormat. Dia tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih para elf. Terakhir kali kamu datang ke elf, aku merasakanmu. Setelah tidak melihatmu untuk sementara waktu, Raja Naga sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa. Saya khawatir tidak akan lama lagi dia bisa setara dengan saya. Ratu Peri tersenyum pada Wang Xian. Jelas bahwa dia memperlakukannya sebagai pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Bukan karena Ratu Elf melakukan ini dengan sengaja untuk mendapatkan bantuan Wang Xian. Sebaliknya, Ratu Elf yakin bahwa Raja Naga dari Istana Naga mampu mencapai levelnya. Lagi pula, terakhir kali Wang Xian memasuki suku peri, dia hanya memiliki kekuatan supremasi. Itu baru 1 juta tahun dan dia telah mencapai tingkat seperti itu, memaksa suku malaikat dan suku Phoenix untuk menundukkan kepala. Di masa depan, dia hampir pasti bisa melangkah ke puncak alam tuan. Selain itu, Raja Naga yang telah mencapai puncak alam tuan, Ratu Elf yakin bahwa dia bukan tandingannya. Ini karena dia tahu berapa banyak atribut yang dimiliki Wang Xian. Ketika dia mencapai puncak alam tuan, dia mungkin akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di bawah asal surga. Ratu Elf, kamu sangat luar biasa. Saya khawatir masih ada jalan panjang sebelum saya dapat mencapai level Anda. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan sopan. Hehe, mungkin bukan itu masalahnya. Ratu Elf tersenyum. Raja Naga. Di sampingnya, para elf besar lainnya juga tersenyum pada Wang Xian dan menyapanya. Wang Xian mengangguk dan mengobrol singkat dengan mereka. Raja Naga, Wang Xian. Tidak lama kemudian, Wang Xian mendengar suara. Dia menoleh dan mengungkapkan senyum. 3 sosok terbang di atas. Pemimpinnya adalah tulang merah spiritual berjubah merah. Di sampingnya adalah kakeknya, Raja Burung Nasar Hitam, serta penguasa ras kerangka lainnya. Tulang merah, Raja Burung Nasar Hitam, kalian juga ada di sini. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan tersenyum. Honggu,
Aku tidak berharap kamu meningkat begitu cepat setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 1 juta tahun. Bagaimana saya bisa dianggap cepat? Dibandingkan denganmu, aku sudah sangat lambat, oke. Ling Honggu sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Kekuatan Ling Honggu saat ini telah menembus tahap keempat dari alam dominator. Kecepatan peningkatannya sangat menantang surga bahkan di antara balapan puncak. Namun, perbedaan antara dia dan Wang Xian terlalu besar. Tentu saja, alasan utamanya adalah Wang Xian mampu melampaui banyak level. Ranahnya saat ini hanya berada di tahap kedua dari ranah dominator. Halo, Raja Naga. Pakar klan kerangka membungkuk pada Wang Xian dan menyapanya dengan hormat. Raja Naga, ini Raja Tulang Bawah, bosku. Raja Burung Hering Hitam memperkenalkannya. Oh, halo, Raja-Raja Neterbone. Ketika Wang Xian mendengarnya, dia langsung mengangguk. Neterbone King adalah raja dari Raja Burung Hering Hitam. Namun, kekuatan Raja Tulang Merah Roh telah meningkat pesat. Selanjutnya, mereka mengenal Wang Xian. Oleh karena itu, Raja Neterbone sangat sopan kepada Raja Burung Hering Hitam dan yang lainnya. Dia sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai bawahannya. Raja Naga, aku sudah mendengar begitu banyak tentangmu. Raja Neterbone segera tersenyum dan berkata. Wang Xian berbasa-basi dengannya sebelum menatap Ling Honggu. Bagaimana keadaan di Starry Universe? Menilai dari seberapa cepat Anda meningkat, Anda pasti mendapatkan banyak peluang, bukan? Tidak apa-apa. Hal utama adalah tidak ada batasan pada peningkatan saya saat ini. Ling Honggu dan Wang Xian sudah lama tidak bertemu. Keduanya mulai mengobrol. Tidak lama kemudian, beberapa ahli dari klan kerangka juga datang dan mulai mengobrol dengan Wang Xian. Sekarang Istana Naga telah berdamai dengan klan Malaikat, klan Phoenix, dan Istana Naga memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di alam semesta berbintang. Banyak ras puncak sangat ingin berteman dengan Wang Xian. Segera, seorang raja dari klan kerangka, yang berada di puncak dominasi, datang dan bertukar basa-basi dengannya. Oh benar, Skeleton King, Elven Queen, apakah kalian tahu tentang alam semesta kepercayaan? Setelah mengobrol lama, Wang Xian bertanya. Kami ras kerangka tidak tahu banyak. Kami lahir setelah malapetaka terakhir, tapi aku yakin Ratu Elf pasti tahu banyak tentang itu. Aku juga sedikit penasaran. Skeleton King, yang berada di puncak alam dominator, tersenyum dan menatap Ratu Elf. Puncak ras tidak pernah terlibat dalam perang skala besar, jadi hubungan mereka satu sama lain cukup baik. Percayalah pada alam semesta. Ini adalah alam semesta yang sangat kuat. Setiap orang harus tahu bahwa selain alam semesta kita, ada banyak alam semesta lainnya. Setiap alam semesta memiliki sistem kultivasi yang berbeda. Ratu Elf melihat mereka dan mulai memperkenalkan. Bab 3812-3811 di bawah kepercayaan semesta. Metode kultivasi alam semesta kepercayaan adalah mengumpulkan kekuatan keyakinan. Mereka mengembangkan orang percaya dan membuat mereka menawarkan iman mereka. Mereka mengumpulkan kekuatan iman melalui hati iman. Kekuatan iman tidak jelas. Itu adalah kekuatan eksklusif alam semesta itu, tetapi memiliki sarana yang sangat kuat. Para dewa yang percaya pada alam semesta memiliki segala macam cara yang ampuh, terutama ketika mereka berada dalam situasi hidup atau mati. Mereka dapat membuat orang percaya mereka mengorbankan hidup mereka di tempat yang jauh dan kemudian meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Saat kita bertemu dengan dewa yang percaya pada alam semesta, yang terbaik adalah melibatkan mereka terlebih dahulu saat mereka meletus. Letusan mereka terbatas, seperti pembakaran kehidupan ras Phoenix. Selain itu, alam semesta kepercayaan sangat kuat. Bahkan membutuhkan perhatian kita. Rune kepercayaan yang mereka kental mengumpulkan kehendak orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Begitu rune kepercayaan ini disuntikkan ke dalam tubuh makhluk hidup lain, mereka akan terhanyut oleh wasiat kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa mengubah mereka menjadi orang percaya yang percaya pada diri mereka sendiri. Selama itu makhluk hidup, mereka bisa mengendalikannya melalui metode ini. Ratu Elf memperkenalkan Wang Xian dan para ahli ras kerangka. Setiap alam semesta memiliki kekuatan dan karakteristiknya sendiri. Metode mempercayai alam semesta juga sangat aneh. Untuk berpikir bahwa mereka bisa dengan paksa membuat seorang ahli menjadi murid mereka sendiri. Metode seperti itu benar-benar menakutkan. Wang Xian sedikit menghela nafas. Memang,
Mereka sangat kuat. Namun, rune iman mereka memiliki pengaruh yang kecil pada ras Fudo dan garis keturunan orang suci. Mereka bahkan kebal terhadap mereka. Ini karena semangat dan kemauan ras Fudo dan ras gelap sangat menakutkan dan unik. Ratu Elf menganggukkan kepalanya. Saat ini, dia melihat sekeliling dan berkata, semua balapan puncak ada di sini. Wang Xian menoleh dan melihat ras Phoenix, ras malaikat, ras kerajaan, dan seterusnya. Sekelompok ahli terbang dari alam semesta berbintang. Di daerah sekitarnya, sekelompok ahli dari ras puncak juga telah tiba. Karena mereka semua ada di sini, mari kita mulai. Raja Kerangka, yang berada di puncak dunia penguasa, melihat ke arah negara surga dan berkata, karena semua 13 balapan puncak ada di sini, mari kita mulai. Seorang ahli di puncak alam dominator dari negara surga mengangguk dan berkata, dari 13 ras puncak, selain dari Istana Naga di mana Wang Xian adalah satu-satunya yang datang, ratusan ahli dari ras puncak lainnya telah datang. Setiap ras puncak memiliki keberadaan di puncak dunia dominator. Bisa dibayangkan betapa pentingnya mereka menempatkan masalah ini. Mari kita mulai. Seorang lelaki tua dari suku dukun yang mengenakan topi bambu mengeluarkan suara serak. Para ahli dari suku malaikat dan suku Phoenix menyapu pandangan mereka ke sekeliling dan mendarat di Wang Xian. Mereka membeku sesaat. Namun, mereka tidak mengungkapkan permusuhan apapun. Karena mereka sudah mencari kedamaian, mustahil bagi mereka untuk menunjukkan ekspresi kebencian yang mendalam setelah bertemu dengannya. Tidak perlu untuk itu juga. Menurut laporan murid penguasa tingkat keempat dari kerajaan abadi kita, seorang ahli dari alam semesta kepercayaan ditemukan di lokasi yang sangat dalam di alam semesta berbintang, yang berseberangan dengan terowongan kita. Setelah murid dari kerajaan abadi kita disuntik dengan rune kepercayaan, dia tidak punya pilihan selain bunuh diri dan dibangkitkan. Kata Raja Abadi dari Kerajaan Abadi. Immortal King adalah nama seorang ahli di puncak kerajaan penguasa kerajaan abadi. Di Kekaisaran Abadi, ada Raja Abadi yang tidak dikenal. Untuk dapat mengontrol rune iman dari seorang penguasa di tingkat keempat, maka orang yang menyerang harus menjadi dewa iman dari seorang penguasa di tingkat keenam. Seorang ahli dari garis keturunan suci berbicara. Karena sistem kultivasinya berbeda, kami tidak tahu persis kekuatannya. Raja Abadi dari Kekaisaran Abadi menggelengkan kepalanya. Alam semesta iman memasuki kosmos berbintang. Kita tidak tahu kapan masuknya. Kita harus siap. Ketika dua alam semesta kita bertemu, tidak ada kemungkinan hidup berdampingan secara damai. Memang, tidak ada kemungkinan hidup berdampingan secara damai. Dalam perang besar kiamat terakhir, meskipun mereka bukan musuh bebuyutan bersama kami, mereka menciptakan sedikit masalah bagi kami saat kami berperang melawan Void Universe. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki musuh yang merepotkan, alam semesta Void, kita pasti akan menghancurkan sekelompok orang yang percaya pada dewa. Penyihir yang mengenakan topi bambu dari klan penyihir tiba-tiba berkata, memang benar memuja dewa bukanlah hal yang baik. Dalam malapetaka terakhir, mereka menerobos alam semesta dan memasukkannya ke dalam keyakinan mereka. Sekarang mereka dapat menembus penghalang alam semesta berbintang, mereka pasti telah menembus ke alam semesta lain. Dengan sumber daya dari dua alam semesta, kekuatan mereka pasti telah menerima peningkatan yang mengerikan. Dengan sifat agresif menyembah dewa, mereka pasti ingin menjarah lebih banyak alam semesta saat malapetaka tiba. Ratu Elf berbicara. Kata-kata mereka mengungkapkan sudut alam semesta, menyebabkan mata Wang Xian menunjukkan ekspresi takjub. Dia tidak menyangka alam semesta kepercayaan ini begitu kuat. Alam semesta 9 asal kita memiliki dendam terhadap mereka sejak awal. Maka kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak sumber daya dari alam semesta berbintang. Ahli dari Divine Tiger Clan berbicara. Di era ini, Saint Bloodline, Divine Tiger Bloodline, klan kerangka, garis keturunan bangsa abadi, dan klan kerajaan adalah ras puncak alam semesta yang baru lahir. Mereka tidak tahu banyak tentang bencana sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya bodoh. Masih ada beberapa orang tua di antara ras puncak mereka yang mengetahui beberapa hal. Ini karena mereka yang mendirikan Saint Bloodline, Divine Tiger Bloodline, klan kerangka, dan bangsa abadi semuanya adalah ahli yang selamat dari bencana sebelumnya. Namun, mereka tidak datang kali ini, juga tidak memberitahu klan mereka tentang masalah ini. Bagaimanapun,
malapetaka hanya akan tiba dalam beberapa miliar tahun. Bencana itu akan tiba dalam beberapa miliar tahun. Sama seperti sebelumnya, Void Universe adalah musuh nomor satu kita. Ini tidak diragukan lagi. Semesta kepercayaan juga musuh kita di masa lalu. Kekuatan mereka semakin kuat, dan mereka akan menyerang alam semesta lain. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Saat ini, karena pembukaan lorong kosmik dan kelahiran pembangkit tenaga ras kerangka, alam semesta 9 asal kita jauh lebih kuat daripada bencana alam terakhir. Pembangkit tenaga iblis wanita dari ras iblis berkata sambil tersenyum. Dia mengepakkan sayapnya. Keke, begitu. Tampaknya jumlah pembangkit tenaga listrik di balapan puncak Anda sebelumnya tidak banyak. Skeleton King, yang tidak jauh dari Wang Xian, berkata sambil tersenyum. Ras kerangka lahir di era ini. Karena keunikannya, mereka bisa dikatakan lahir dari sisa-sisa almarhum dari bencana sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan ras kerangka sangat kuat. Bahkan jika ada beberapa ras teratas dalam malapetaka, mereka tidak akan meremehkan keberadaan ras kerangka. Sekarang kita harus membuat strategi yang bagus. Bab 3813-3812 membahas penanggulangan. Menghadapi alam semesta kepercayaan, tidak ada keraguan bahwa jika kita ingin berperang, kita harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup. Selain itu, para ahli dari alam semesta kepercayaan juga dianggap sebagai sumber daya bagi kami. Selain itu, orang-orang dari alam semesta kepercayaan telah memasuki alam semesta berbintang. Dengan gaya alam semesta mereka dalam melakukan sesuatu, mereka pasti akan menyerang murid-murid dari alam semesta 9 asal kita. Kali ini, para murid kerajaan abadi kita akan menjadi yang pertama diserang. Petik 2. Kata Raja Abadi dari Kerajaan Abadi. Alam semesta kepercayaan memiliki agresivitas yang kuat. Jika mereka bertemu dengan para murid dari para ahli dari alam semesta 9 asal kita, mereka pasti ingin mengendalikan mereka. Ratu Elf mengangguk. Maka tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika mereka bertemu dengan dewa-dewa dari alam semesta kepercayaan, langsung bunuh mereka. Skeleton King, yang berada di puncak alam penguasa, berkata langsung. Beberapa ahli dari ras puncak mengangguk. Tidak hanya itu, karena kita adalah musuh, kita masih harus memburu para murid dari para ahli kuat yang percaya pada alam semesta. Di sisi ras Fudo, seorang penyihir yang kuat berbicara. Wang Xian tidak yakin dengan penyihir ini, tapi mungkin saja dia adalah penyihir leluhur. Jelas, pasti ada konflik yang kuat antara ras Fudo dan alam semesta kepercayaan selama bencana besar terakhir. Tidak apa-apa, dewa-dewa kepercayaan kosmos mengandung sejumlah besar kekuatan keyakinan di tubuh mereka. Kekuatan keyakinan ini sangat berguna bagi kami dan dapat sangat meningkatkan peluang para murid kami untuk menerobos. Malaikat di puncak alam penguasa dari suku malaikat memiliki kilatan di matanya. Kekuatan keyakinan adalah jenis energi khusus yang sedikit berhubungan dengan jiwa. Isinya kekuatan berkat murni. Roh suci dari alam semesta 9 asal dapat menyerapnya untuk meningkatkan pemahaman mereka, yang juga berarti bahwa mereka dapat meningkatkan kemungkinan terobosan. Jika makhluk hebat di puncak level Night dapat membunuh puncak dewa level Ksatria dan menyerap kekuatan keyakinan mereka, kemungkinan terobosan dapat ditingkatkan beberapa kali. Ini adalah peningkatan yang sangat menakutkan. Khususnya bagi para murid makhluk agung yang hendak melakukan terobosan. Ketika malapetaka tiba, alasan mengapa pertempuran besar terjadi adalah karena makhluk alam semesta lain atau alam semesta lain memiliki harta karun sejati yang membuat alam semesta lain iri. Belum lagi kepercayaan alam semesta, mereka juga ingin mengembangkan makhluk dari alam semesta 9 asal menjadi orang percaya mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Alam semesta kepercayaan berarti bahwa semakin banyak orang percaya, semakin kuat mereka, dan semakin kuat para dewa. Alam semesta kepercayaan sangat menakutkan. Setelah dibaptis oleh rune kepercayaan mereka, makhluk hidup akan menjadi bawahan setia mereka. Yang kuat baik-baik saja, tetapi mereka hanya bisa menghancurkan ingatan mereka. Untuk yang lemah, mereka bahkan dapat mempertahankan ingatan mereka dan mendapatkan informasi penting dari mereka. Kata Ratu Elf saat ini. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kami harus memberitahu informasi alam semesta kepercayaan kepada semua murid kuat di alam semesta 9 asal. Raja Abadi dari bangsa abadi mengangguk dan berkata, selain itu,
Saya menyarankan agar setiap ras puncak membentuk tim untuk memburu dewa alam semesta. Penyihir melanjutkan, memang ada kebutuhan untuk itu. Pakar ras Phoenix mengangguk. Karena kita akan bertarung melawan orang-orang dari dunia kepercayaan bersama, maka kita akan bersatu sepenuhnya. Kami akan membagikan informasinya. Jika kita bertemu dengan tim dewa yang kuat, maka kita akan bergandengan tangan. Juga, jika salah satu ras puncak berada dalam bahaya dan membantu kita, ras puncak lainnya akan segera membantu kita. Seorang ahli dari garis keturunan orang suci berkata. Tentu, para ahli dari ras puncak mengangguk. Ras Fudo kami dapat membuat kompas untuk menguji kepercayaan para dewa. Saya masih punya beberapa di sini. Mereka semua dari masa lalu. Aku akan memberimu beberapa. Penyihir ras Fudo melambaikan tangannya dan kompas hitam terbang ke arah Wang Xian dan para ahli lainnya dari ras puncak. Setiap ras puncak memiliki lebih dari 100 dari mereka. Jelas, ini adalah harta deteksi yang diciptakan ras Fudo dalam bencana terakhir untuk menangani kepercayaan para dewa. Terima kasih, penyihir leluhur bertangan 10. Raja abadi dari bangsa surgawi berterima kasih kepada penyihir. Penyihir leluhur bertangan 10. Ketika Wang Xian mendengar nama ini, matanya berkedip. Garis keturunan penyihir leluhur sangat misterius dan kuat. Waktu mereka dilahirkan tidak lebih pendek dari waktu klan naga surgawi. Mereka juga telah melewati beberapa kalpa. Meskipun tidak pernah ada keberadaan pada tingkat penciptaan asal surga, jika kedua belas penyihir leluhur dari klan penyihir bergabung, dikabarkan bahwa mereka dapat melawan penciptaan asal surga. Singkatnya, di alam semesta 9 asal, ras Fudo adalah yang paling misterius. Terima kasih, penyihir leluhur bertangan 10. Wang Xian dan para ahli lainnya dari ras puncak lainnya juga mengucapkan terima kasih. Selain itu, kita harus hati-hati. Para dewa yang percaya pada alam semesta mungkin menerima raksasa luar angkasa sebagai orang yang beriman. Penyihir leluhur bertangan 10 menambahkan kalimat lain. Para ahli dari ras puncak menganggukkan kepala. Karena itu masalahnya, mari kita buat keputusan. Di pelat batu komunikasi, 13 balapan puncak kami akan membuka saluran. Hanya mereka yang berada di tahap ketujuh dari alam penguasa yang bisa masuk. Ini juga akan mencegah beberapa murid untuk diambil secara paksa sebagai orang percaya oleh para dewa alam semesta, mengungkapkan beberapa tindakan dan rahasia mereka. Raja abadi dari Kekaisaran Abadi berbicara. Para ahli dari ras puncak mengangguk setuju. Jika kamu yakin, bunuh lebih banyak dewa yang percaya pada alam semesta. Membunuh lebih banyak akan bermanfaat bagi ras puncak. Penyihir leluhur bertangan 10 berbicara lagi saat ini. Dia tiba-tiba menatap Wang Xian. Raja Naga, istana nagamu memiliki dewa kuno, Tuan Kun. Dia tidak ditekan oleh alam semesta di alam semesta berbintang. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat membunuh lebih banyak. Ini akan bermanfaat bagi istana naga Anda. Tentu saja, Anda harus memperhatikan kartu truf dari alam semesta kepercayaan. Mereka mungkin bisa menghadapi Kun yang berada di level kelima. Bagaimanapun, izinkan saya memberi Anda pengingat, Raja Naga. Petik 2. Penyihir leluhur bertangan 10 berkata kepada Wang Xian. Terima kasih atas pengingatmu, penyihir leluhur bertangan 10. Saya mengerti. Wang Xian mengangguk saat matanya berkedip. Jika kekuatan keyakinan pada tubuh para dewa alam semesta memiliki efek yang sama dengan pembaptisan kolam naga, Wang Xian pasti akan memburu para dewa alam semesta tanpa ragu-ragu. Untuk berhati-hati, Wang Xian tidak terlalu peduli. Lan King Yue dan Xiao Lan saat ini tidak berada di level penguasa di level 5, tetapi di level 6. Para dewa yang percaya pada alam semesta juga akan ditindas saat memasuki alam semesta berbintang. Xiao Lan dan yang lainnya bisa melawan eksistensi di level 9 penguasa. Dia benar-benar tidak percaya bahwa kartu truf lawan bisa menangani Xiao Lan dan yang lainnya. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka memang memiliki keuntungan besar di alam semesta berbintang. Ratu Elf memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Para ahli lainnya dari ras puncak juga sedikit mengangguk. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bab 3814-3813 diumumkan, regu berburu Istana Naga. Klan Iblis, munculnya musuh yang kuat, munculnya makhluk yang percaya pada alam semesta, musuh dari alam semesta 9 asal, klan iblis akan membentuk regu berburu untuk makhluk yang percaya pada alam semesta.
Makhluk yang percaya pada alam semesta memiliki kekuatan kepercayaan, dan metode yang paling aneh adalah menggunakan rune kepercayaan untuk mengendalikan makhluk lain, membuat mereka menjadi penganutnya sendiri dan didorong oleh mereka selamanya. Murid dari ras lain memperhatikan. Jika mereka bertemu makhluk yang tidak memiliki 9 atribut dari alam semesta 9 asal, mereka akan segera melarikan diri dan meneruskan informasi mereka ke ras puncak manapun. Semua ras tingkat tinggi dapat bergabung dengan ras iblis kita dan berburu makhluk yang percaya pada alam semesta. Perlombaan penyihir, musuh yang kuat telah muncul. Makhluk yang percaya pada alam semesta telah muncul di alam semesta berbintang. Makhluk yang percaya pada alam semesta, musuh alam semesta 9 asal. Ras penyihir akan membentuk tim untuk berburu makhluk yang percaya pada alam semesta. Klan Malaikat, Klan Phoenix, Bangsa Abadi, Orang Suci, Istana Naga. Setelah 13 ras puncak menyelesaikan diskusi mereka segera mengirimkan berita ini ke setiap ahli dan murid di alam semesta 9 asal atas nama ras puncak. Pengumuman mereka terutama untuk memberitahu para murid para ahli ras tingkat tinggi. Saat ini, banyak ras tingkat tinggi telah berjanji setia pada ras puncak. Namun, masih ada beberapa yang belum berjanji setia. Berita ini juga menjadi pengingat bagi mereka. Bagaimanapun, itu adalah tabrakan antara dua alam semesta. Setiap murid makhluk agung dari alam semesta 9 asal ada di pihak mereka. Begitu sejumlah besar murid dari alam semesta 9 asal diambil sebagai orang percaya oleh alam semesta kepercayaan, alam semesta 9 asal juga akan menghadapi masalah besar. Alam semesta kepercayaan mampu menerobos alam semesta lain selama malapetaka terakhir karena metode mengambil murid dan menembus struktur internal ini. Wang Xian juga membuat pernyataan atas nama balapan puncak. Namun, setelah dia membuat pernyataan lain. Istana Naga sedang merekrut makhluk air. Mereka yang bergabung dengan Istana Naga akan menerima garis darah naga surgawi. Saat ini, Istana Naga memiliki lebih dari 8 juta murid yang kuat. Ini bukan jumlah yang besar. Di antara balapan puncak, itu dianggap sebagai jumlah yang kecil. Dia memutuskan untuk merekrut lebih banyak murid. Paling tidak, dia ingin jumlah murid di Istana Naga mencapai 10 juta. 10 juta adalah salah satu tujuan Wang Xian. Itu juga nomor yang ingin dipertahankan Wang Xian. Untuk memungkinkan 10 juta murid Istana Naga maju ke puncak alam supremasi, ini adalah kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Mereka yang telah menerobos ke dunia penguasa akan dapat membentuk pasukan penguasa di masa depan. Mereka akan dapat menyambut kedatangan kiamat dengan lebih baik. Apa yang terjadi? Alam semesta kepercayaan. Apa itu alam semesta kepercayaan? 13 balapan puncak membuat pernyataan seperti itu pada saat yang bersamaan, apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Ya dewa, 13 balapan puncak membuat pernyataan seperti itu pada saat yang bersamaan. Ini terlalu mengejutkan. Apakah kita akan melawan para ahli dari alam semesta kepercayaan di alam semesta berbintang? Tidak mungkin, semua balapan puncak membuat pernyataan seperti itu pada saat yang bersamaan. Apakah alam semesta berbintang akan menjadi berbahaya? Ras Pinnacle semuanya telah membentuk regu berburu dan semuanya bekerja sama. Ini gila, 13 balapan puncak bekerja sama untuk bertarung melawan alam semesta lain. Aku merasa seperti perang besar akan pecah. Saya mendengar dari makhluk agung dari klan penyihir bahwa kami akan mengirim lebih banyak makhluk hebat untuk memburu murid makhluk agung dari alam semesta kepercayaan. Memburu makhluk alam semesta kepercayaan dan mendapatkan hati kepercayaan akan membantu kita menembus belenggu. Ketika 13 ras teratas merilis berita pada saat yang sama, hal itu menyebabkan kegemparan besar. Alam semesta keyakinan. Perang besar pecah. 13 balapan puncak bekerja sama. Setiap berita mengejutkan hati para murid dari ras tingkat tinggi di alam semesta 9 asal. Berita ini terlalu mengejutkan. Segera, pernyataan kedua Wang Xian juga menyebabkan kegemparan besar. Istana Naga sebenarnya ingin merekrut murid dan akan menghadiahi garis darah naga surgawi. Wah, tidak mungkin. Istana Naga memprovokasi para murid. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga bagi kita makhluk air. Meskipun kekuatan Istana Naga saat ini tidak cukup di antara ras puncak, potensi Raja Naga terlalu menakutkan. Dalam waktu singkat, dia bisa dengan mudah membunuh penguasa level 7.
Dia juga memiliki dewa kuno yang sangat menakutkan, Master Kun, dan tak terkalahkan di alam semesta berbintang. Klan Phoenix dan klan malaikat semuanya tunduk pada Istana Naga. Bergabung dengan Istana Naga jelas merupakan kesempatan bagi semua ahli makhluk air. Ada begitu banyak makhluk kuat di Istana Naga. Dalam sejuta tahun terakhir, saya belum pernah melihat siapapun di bawah puncak alam terhormat di Istana Naga. Aku ingin bergabung. Berita dari Istana Naga ini menarik banyak makhluk air. Ras lain merasa sedikit menyesal saat melihatnya. Namun, dibandingkan dengan berita dari Istana Naga ini, berita tentang alam semesta kepercayaan terlalu mengejutkan. Itu membuat semua murid yang kuat di alam semesta 9 asal membicarakannya. Bahkan murid yang kuat dari ras puncak. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu makhluk hidup dari alam semesta lain. Perdana Menteri Gui, bentuk tim berburu di Istana Naga dan keluarkan kekuatan terkuat dari Istana Naga kita. Juga, benih kemajuan pada pohon leluhur seharusnya sudah matang. Berikan saja kepada murid Istana Naga untuk dikonsumsi. Wang Xian berada di lorong kosmik dan mengirim pesan ke Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menjawab dengan sangat cepat. Juga, minta Lan Qingyue untuk menempatkan seorang kun di regu berburu Istana Naga. Wang Xian bergumam. Kekuatan Istana Naga saat ini masih terlalu lemah. Bahkan jika regu berburu berhasil dibentuk, orang terkuat hanya Bei Suang, yang memiliki kekuatan setara dengan penguasa di tingkat ketiga. Pasukan berburu ini bisa dikatakan sangat lemah jika dibandingkan dengan balapan puncak. Namun, dengan seorang kun mengikuti mereka, semuanya menjadi berbeda. Dia meminta Lan Qingyue untuk membawa 2 kun lainnya untuk terus mencari peluang di alam semesta berbintang, dan kun lainnya untuk berburu. Wang Xian sendiri bersiap untuk berburu dan melihat. Dia ingin melihat apakah dia bisa bertemu makhluk yang percaya pada alam semesta. Setelah membunuh mereka, dia ingin melihat apakah yang disebut hati yang beriman itu sepadan. Jika ada penyihir leluhur bertangan 10 yang dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, Wang Xian akan memulai perburuan besar-besaran. Saat ini, Istana Naga tidak kekurangan sumber daya. Banyak muridnya telah maju ke puncak alam supremasi. Selain itu, mereka yang berada di alam penguasa semuanya telah mencapai puncak tahap pertama dan kedua dari alam penguasa. Jika membunuh dan memperoleh hati yang beriman dapat membantu para murid Istana Naga membuat terobosan cepat, kekuatan Istana Naga akan dapat meningkat secara eksplosif. Bagaimanapun, belenggu adalah yang paling penting bagi mereka yang berada di puncak alam terhormat dan di atasnya. Menerobos belenggu jauh lebih merepotkan daripada mengumpulkan sumber daya. Dia bergerak dan segera terbang menuju interior langit berbintang. Balapan puncak lainnya juga mulai bersiap. Ini adalah kesempatan, tetapi juga bisa menjadi bencana. Bab 3815-3814, Pertempuran antara dua alam semesta. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada murid dari alam semesta 9 asal di alam semesta berbintang. Sama seperti ras puncak dari alam semesta 9 asal mulai membentuk pasukan untuk memburu murid makhluk agung dari alam semesta kepercayaan. Itu terletak di pintu masuk alam semesta berbintang dan alam semesta kepercayaan. Pada saat ini, sejumlah besar dewa dari dunia kepercayaan berkumpul di sana. Terutama para dewa di tengah. Tubuh mereka dikelilingi oleh suara surgawi, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi dan memuji di sekitar mereka. Alam semesta berbintang, bagi para ahli yang percaya pada alam semesta, juga memiliki kekuatan penekan yang mengerikan. Dewa-dewa kuat yang percaya pada alam semesta juga tidak berani melangkah ke alam semesta berbintang. Karena ini adalah alam semesta berbintang. Binatang berbintang di alam semesta berbintang tidak memiliki kecerdasan, tetapi alam semesta berbintang mulai memiliki binatang berbintang tingkat takdir Yuan Surgawi. Mereka memiliki kesadaran akan wilayah dan wilayah. Mereka mungkin tidak peduli jika beberapa semut memasuki wilayah mereka, tetapi jika seekor singa masuk, itu pasti akan dihancurkan. Dewa-dewa kuat yang percaya pada alam semesta tidak berani mengambil langkah. Bahkan, mereka sudah mengirimkan ahli. Tapi mereka telah dihancurkan oleh monster luar angkasa yang kuat di alam semesta berbintang. Pada titik ini, mereka juga memahami aturan alam semesta berbintang. Kekuatan alam semesta 9 asal tidaklah lemah. Namun, dalam pertempuran malapetaka terakhir, alam semesta kepercayaan kita meraih kemenangan besar.
Kekuatan kami telah berlipat ganda dan telah jauh melampaui alam semesta 9 asal. Sebenarnya ada murid dari alam semesta 9 asal di sini. Mari gunakan mereka untuk menguji kekuatan kita. Jika kekuatan alam semesta 9 asal tidak cukup, ketika malapetaka tiba, kita dapat mempertimbangkan untuk mengembangkannya menjadi alam semesta beriman kita. Salah satu dewa berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, dengan kekuatan alam semesta kepercayaan kita, saat bencana tiba, kita tidak akan takut pada alam semesta manapun. Kami menginginkan sumber daya alam semesta berbintang, dan kami juga menginginkan makhluk dari alam semesta 9 asal. Kami akan mengembangkan mereka menjadi penganut kami dan meningkatkan kekuatan kami. Salah satu dewa berkata sambil tertawa. Alam semesta 9 asal mungkin telah menemukan kedatangan kita, jadi kita harus berhati-hati. Terutama para penyihir dan iblis dari alam semesta 9 asal, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Seorang ahli panteon berkata dengan acuh tak acuh. Dalam sejuta tahun ini, berapa banyak makhluk luar angkasa level 5 yang telah menjadi penganut kita? Seorang ahli panteon bertanya. Dalam jutaan tahun ini, setelah beberapa penjelajahan di alam semesta berbintang. Metode eksplorasi alam semesta panteon selanjutnya berbeda dengan alam semesta berbintang. Kekuatan panteon berasal dari kekuatan iman. Semakin banyak orang percaya yang mereka miliki, semakin kuat mereka, dan semakin kuat mereka. Dan untuk menjelajahi alam semesta berbintang dengan lebih baik, target awal mereka adalah raksasa ruang angkasa level 5. Dan raksasa ruang angkasa level 5 membutuhkan dewa level 7 mereka untuk bekerja sama. Mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencetak rune iman sebelum mereka dapat mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Untuk ini, sejumlah besar dewa level 7 bekerja sama. Bahkan soal menjelajahi alam semesta berbintang ditunda. Dan kerja sama mereka juga memungkinkan mereka mendapatkan panen yang besar. 8 monster antariksa level 5 telah ditundukkan, yang setara dengan 8 dewa level 8 AS. Seorang ahli para dewa berbicara. Mereka percaya pada alam semesta, dan dewa level 8 tidak bisa memasuki alam semesta berbintang. Begitu mereka masuk, mereka akan diserang oleh monster luar angkasa. Kekuatan dewa tingkat 8 sebanding dengan penguasa di tingkat 8. 8 tingkat 5. Saya tidak tahu sudah berapa lama alam semesta 9 asal ada di alam semesta. Mereka harus memiliki kekuatan untuk menghadapi monster antariksa level 8. Kapan mereka bisa menjinakkan Space Beast level 6? Seorang ahli bertanya. Sangat sulit untuk menjinakkan monster bintang 6 tingkat. Kita perlu menjinakkan setidaknya 70 hingga 80 monster bintang 5 level dan kemudian mengepung monster bintang 6 level itu. Butuh puluhan juta tahun sebelum itu mungkin. Salah satu dewa menjawab, itu terlalu lama, puluhan juta tahun. Saat itu tiba, para ahli alam semesta 9 asal akan mendapatkan banyak sumber daya alam semesta berbintang. Ayo lakukan. Ras dari alam semesta 9 asal memiliki kartu truf mereka, begitu juga kita. Seorang ahli dari para dewa di tengah memerintahkan. Baiklah, mari kita uji kekuatan alam semesta 9 asal ini. Jika mereka benar-benar tidak bisa melakukannya, kami akan menghancurkan mereka saat malapetaka tiba, hahaha. Tawa liar terdengar saat perintah dari alam semesta kepercayaan dengan cepat ditransmisikan. Murid para ahli dari alam semesta kepercayaan bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Pertama-tama kita bisa bertemu dengan Lan King Yue dan memasuki kedalaman alam semesta berbintang untuk mencari sumber daya. Wang Xian terbang dengan cepat di alam semesta berbintang. Dia tidak siap untuk bertemu dengan murid-murid kuat yang percaya pada alam semesta pada kesempatan pertama. Ini buang-buang waktu. Mungkin butuh ratusan tahun atau bahkan lebih untuk mencarinya. Dia bisa pergi ke pusat alam semesta berbintang sekarang. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia sudah bisa pergi ke pusat alam semesta berbintang untuk melihatnya karena dia mampu membunuh binatang kosmik tingkat 6. Tentu saja, dia masih belum berani pergi ke alam semesta berbintang yang tak terbatas. Alam semesta berbintang yang tak terbatas itu seperti pusat dari benua sunyi yang membuka surga dari alam semesta 9 asal. Di tengah benua kehancuran yang membuka surga, ada 12 balapan puncak. Ada banyak ahli yang berada di level 6 ke atas. Itu sama untuk alam semesta berbintang yang tak terbatas. Jika binatang kosmik tingkat 7 datang, Wang Xian dan yang lainnya akan dilahap. Namun,
mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki ras puncak lainnya saat ini. Pasti ada sejumlah besar sumber daya dan harta karun di sana. Wang Xian akan pergi dan melihat lagi ketika murid-murid kuat dari alam semesta kepercayaan telah sepenuhnya muncul dan mulai bertabrakan dengan alam semesta 9 asal. Dia mengirim pesan ke Lan King Yue. Segera, Lan King Yue menjawab. Dalam sejuta tahun ini, panen Lan King Yue tidaklah murah. Dengan sedikit warna biru dan yang lainnya, mereka memburu beberapa monster antariksa level 5, dan bahkan monster antariksa level 6. Namun, ini tidak cocok. Tidak ada gunanya berburu ahli dari alam semesta 9 asal. Lagi pula, meski kekuatan mereka ditekan, energi di dalam tubuh mereka tidaklah kecil. Namun, selain mayat beberapa makhluk luar angkasa, mereka juga memperoleh banyak sumber daya dari sejumlah besar planet kehidupan. Wang Xian memutuskan untuk bertemu dengan Lan King Yue dan melanjutkan penjelajahannya. Setelah terbang selama beberapa tahun, Xiaolan dan yang lainnya akhirnya muncul di hadapan Wang Xian. King Yue, dia terbang dengan cepat dan berteriak. Xiao Xian, Lan King Yue menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana situasi di alam semesta kepercayaan? Mengapa alam semesta lain tiba-tiba muncul? Aku juga tidak tahu. Namun, kita tidak perlu khawatir. Di alam semesta berbintang, istana naga kita sama sekali tidak takut pada mereka. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mungkin, mereka bisa memberi kita beberapa keuntungan. Itu bagus. Oh ya, Xiaolan dan saya telah menemukan tanah harta karun. Namun, ada ras monster luar angkasa di sana. Ada beberapa monster luar angkasa yang berada di level 6. Lan King Yue tersenyum dan berkata, Bab 3816-3815 Tanah Berlumpur, di Giant Space Beast. Oh, mata Wang Xian berbinar saat mendengar informasi Lan King Yue. Mereka telah menemukan tanah harta karun. Tempat yang bisa dijangkau Lan King Yue berada di luar jangkauan para ahli dari ras puncak lainnya. Tanah harta di dalamnya jelas tidak sederhana. Di mana itu? Ada berapa monster ruang angkasa tingkat 6? Wang Xian dengan cepat bertanya. Seharusnya ada 7 atau 8. Lan King Yue berkata, aku juga tidak yakin. Namun, setelah cakram naga Tai Chi Anda dan penggilingan besar dari 5 elemen telah ditingkatkan, kami pasti bisa pergi ke sana. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk. Ayo pergi dan lihat. Sejak kita memasuki alam semesta berbintang dari Istana Naga, kita belum menemukan surga kita sendiri. Ketika Istana Naga memasuki alam semesta berbintang, mereka tidak menempati tanah berharga apapun di masa lalu. Ras puncak lainnya semuanya telah menemukan surga mereka sendiri di alam semesta berbintang. Surga seperti itu akan menjadi peningkatan besar bagi murid-murid mereka. Baiklah, Lan King Yue mengangguk. Mereka berdua pindah dan segera tiba di rumah kecil itu. Xiaolan sekarang terbang menuju koridor perdagangan. Dia akan bertemu dengan para ahli Istana Naga dan membentuk tim berburu. Tentu saja, kedatangan Xiaolan terutama untuk melindungi mereka. Lagi pula, para murid Istana Naga terlalu lemah. Dengan Xiaolan, dia bisa menyaingi tim yang kuat dari balapan puncak. Di arah itu, langit berbintang agak aneh. Semuanya hitam dan merah. Jika Anda masuk ke sana, Anda akan diselimuti kabut merah beracun. Lan King Yue berkata, ketika Xiaolan dan yang lainnya masuk, kami diperingatkan oleh raksasa luar angkasa di dalamnya. Kami melihat 7 hingga 8 raksasa luar angkasa yang berada di level 6. Namun, kami tidak melihat yang lebih baik. Jika ada level yang lebih tinggi, mereka tidak akan memperingatkan kita tetapi akan menyerang AS secara langsung. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Xiao Zai membawa mereka dan terbang ke arah itu dengan cepat. Kecepatan mereka sangat cepat. Tempat ini tidak terlalu jauh dari tempat yang disebutkan Lan King Yue. Segera, area yang diselimuti warna hitam dan merah muncul di garis pandangnya. Wang Xian menoleh dan matanya berbinar. Ada sesuatu yang aneh di sini. Di bagian terdalam area tersebut, energi hitam dan merah telah berkumpul dan berubah menjadi zat padat. Ini seperti darah dan daging yang aneh. Dia membuka mulutnya dan berkata, ya, ini harus menjadi jenis energi khusus. Binatang luar angkasa di sana juga berukuran sangat aneh. Ini sedikit menjijikkan, seperti gurita tanpa cakar. Lan King Yue mengangguk. Ayo pergi. Jika hanya ada 7 atau 8 makhluk luar angkasa di tingkat 6 alam penguasa,
kita dapat sepenuhnya menduduki suatu wilayah dan bahkan membunuh mereka. Mata Wang Xian berbinar. Cakram naga Tai Chi dan pabrik penggilingan 5 elemen mampu melawan 6 binatang buas tingkat 6. Jika Lan Qingyue dan yang lainnya melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka seharusnya bisa melawan 4 lawan 5. Jika Xiao Lan ada di sini, mereka akan menjadi lebih kuat. Wow, rumah kecil itu mengeluarkan geraman rendah dan segera terbang masuk. Hualala, hualala, auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, serangkaian suara aneh datang dari dalam. Setelah itu, dalam pandangan Wang Xian, dia melihat gurita yang sepertinya tidak memiliki tentakel terbang di atas. Tubuh mereka hitam dengan titik merah di atasnya. Mereka terlihat sedikit menakutkan. Dua mata raksasa menatap rumah kecil itu dan Wang Xian serta yang lainnya. Ada total 5 makhluk luar angkasa yang menatap mereka. Selain itu, ada binatang luar angkasa lain yang relatif lebih lemah di dalamnya. Wang Xian melambaikan tangannya dan batu gerindra 5 elemen melayang di udara. Dalam sekejap, itu menjadi lebih besar. Ukurannya sama dengan rumah kecil dan lainnya. Energi menakutkan dibebankan pada mereka. Ayo pergi, rumah kecil. Ayo masuk dan maju. Wang Xian memesan rumah kecil dan sisanya. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum. Auman mengaum. Ketika 5 makhluk luar angkasa melihat bahwa mereka terus terbang, mereka mengeluarkan peringatan. Hualala. Pada saat ini, di belakang, 3 monster luar angkasa lagi yang berada di level 6 terbang dan menatap Wang Xian dan yang lainnya. Selain itu, ada puluhan monster luar angkasa yang juga memperingatkan mereka. Jelas bahwa mereka tidak ingin mereka memasuki tempat ini. Wow, Xiao Zai mengeluarkan geraman rendah dan mengirimkan pesan yang ingin dia masuki. Tubuh Lan Qingyue juga bergetar. Kekuatan kuat milik Master Kun Makan Dewa Kuno menyapu ke depan. Space Beast di sisi berlawanan sedikit gelisah. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, titik merah di tubuh Space Beast, yang terletak di tengah, memancarkan aliran cahaya merah darah dan menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Ketika Wang Xian melihat sekelompok monster luar angkasa di sisi berlawanan menyerang, tatapan menyeramkan muncul di matanya. Qingyue, hancurkan mereka. Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Dengan lambaian tangannya, kelima elemen itu ditumbuk bersama dengan raungan naga surgawi. Aliran kekuatan menakutkan dari 5 elemen menutupi binatang luar angkasa secara langsung. Dari sisi ini, Wang Xian bisa merasakan ada energi khusus dan kuat di dalamnya. Karena itu, dia harus memasuki tempat ini. Mengaum, 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 mengaum. Di sisi lain, raksasa luar angkasa semuanya meraung. Aliran energi merah darah mengalir deras. Ada ikan di utara, Kun Xiao. Lan Qingyue menggeram pelan. Aliran energi melonjak ke rumah kecil dan tubuh Xiao Bai. Dewa kuno memberi makan Tuan Kun, dan poin terkuat mereka adalah bertarung bersama dengan Kun mereka sendiri. Dalam sejuta tahun terakhir, Lan Qingyue juga telah membunuh binatang astral tingkat 6 tingkat penguasa. Dia sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran. Wuuu, wuuu. Xiao Zai dan Xiao Bai membuka mulut mereka pada saat bersamaan. Lolongan Kun mereka bukanlah serangan gelombang suara. Sebaliknya, energi abu-abu memadat menjadi mulut raksasa Kun yang menakutkan. Mulut raksasa Kun melahap kelompok Space Beast. Wang Xian juga mengepalkan tinjunya dan menyerang ke depan. Kekuatan terang dan kegelapan pada naga Tai Chi gemuk langsung terkondensasi menjadi 2 naga surgawi terang dan gelap dan menyerang pada saat bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, suara tabrakan terdengar. Energi menakutkan dibebankan ke lingkungan. Sosok Wang Xian bergerak. Dia mengunci monster luar angkasa dan menyerangnya secara langsung. Ketika binatang luar angkasa itu melihat Wang Xian menyerangnya, matanya yang berwarna merah darah memancarkan kabut darah yang langsung menyelimuti seluruh ruangan. Domain Kun, Xiao Bai dan Xiao Zai meraung pelan. Gelombang energi memblokir serangan domainnya. Energi abu-abu bertabrakan dengan energi merah darah dan menyebabkan energi menghilang. Mengaum, mengaum. 7 makhluk luar angkasa lainnya melihatnya dan segera menyerang rumah kecil itu dan yang lainnya. Qingyue, bantu aku memblokir 7 lainnya. Aku akan membunuh orang ini dulu. Wang Xian berteriak dengan suara rendah. Meminjam kekuatan lempeng naga Tai Chi, dia menyerang binatang luar angkasa itu sekali lagi.
Bab 3817-3816 Tanah Berlumpur, di bawah binatang luar angkasa. Baiklah. Ketika Lan Qingyue mendengar kata-kata Wang Xian, matanya berbinar. Dia menatap binatang luar angkasa dan melambaikan tangannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, gelombang energi abu-abu keluar dari tubuh mereka. Energi abu-abu ini tampaknya bersifat jasmani. Di sekitarnya, itu langsung membentuk lautan abu-abu. Kun bangkit dari laut. Lan Qingyue berteriak pelan, langsung berdiri di udara di atas putih kecil dan putih kecil. Laut kelabu melonjak menuju 7 kosmos lainnya. Energi menakutkan menyebabkan 7 penguasa level 6 kosmos bis merasakan ancaman. Salah satu hewan kosmos terbang keluar dari tubuhnya, menyerang Lan Qingyue dan yang lainnya. Wow. Xiao Zai, Xiao Bai dan yang lainnya meraung rendah. Energi abu-abu di tubuh mereka memadat menjadi ikan dan menutupi mereka. Ledakan, 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 ledakan. Suara tabrakan dan ledakan yang intens terus terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan datang ke arah Wang Xian. Namun, gelombang kejut dari pertempuran ini dengan mudah diblokir oleh lempeng naga Tai Chi ketika mereka mendarat di tubuh Wang Xian. Lan Qingyue dan yang lainnya, bersama dengan batu gerindra 5 elemen, sudah cukup untuk membantunya menjabarkan 7 binatang kosmik tingkat 6. Adapun dia hanya perlu bertarung melawan monster kosmik level 6. Dia bergegas dan tubuhnya dikelilingi oleh naga surgawi yang terang dan gelap. Mengaum. Ketika Cosmic Beast melihat Wang Xian bergegas mendekat, mata merah darahnya memperlihatkan tatapan brutal. Itu juga bergegas menuju Wang Xian. Tubuhnya terlihat sangat lembut dan dipenuhi dengan perasaan lengket. Titik cahaya berwarna merah darah itu mengandung energi aneh. Mengaum. Wang Xian melambaikan tangannya dan meninju ke depan. 2 naga energi, terang dan gelap, sedang menyerangnya. Berdengung. Pada binatang luar angkasa di seberangnya, titik cahaya berwarna merah darah langsung menghampirinya. Titik cahaya tidak memiliki bentuk aneh atau aturan apapun. Serangannya terlihat sangat primitif. Namun, titik cahaya berwarna merah darah ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Titik cahaya bertabrakan dengan naga surgawi energi terang dan gelap dan perlahan menghilang. Naga surgawi energi terang dan gelap terus menyerangnya. Itu mengguncang tubuhnya yang besar dan langsung bertabrakan dengan naga surgawi energi terang dan gelap. Seluruh tubuhnya seperti sepotong daging dan darah yang aneh. Saat naga surgawi terang gelap memasuki tubuhnya terus menggeliat. Saat Wang Xian melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak berubah. Dia terus terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sama. Binatang luar angkasa memancarkan cahaya dan menyambutnya. Tabrakan dimulai. Berdengung. Bintik-bintik lampu merah di tubuh Space Beast mulai bergerak. Daging dan darahnya menggeliat. Tiba-tiba, mulut berdarah yang menakutkan muncul di depan Wang Xian. Mulut berdarah ini langsung menuju Wang Xian untuk melahapnya. Wang Xian tidak menyerang. Naga Taiji di tubuhnya berputar dan langsung menyerbu ke angkasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang antar bintang mengeluarkan suara gembira seolah sedang merayakan akhir dari pertempuran besar ini. Wang Xian dimakan olehnya. Energi menakutkan dibebankan ke arahnya. Namun, pada saat ini, Wang Xian mengungkapkan senyuman di wajahnya. Aspek terkuat dari lempeng naga Tai Chi adalah pertahanannya. Pada saat yang sama, itu bisa melakukan serangan balik yang mengerikan. Selama seseorang tidak dapat menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi dalam sekejap, seseorang akan mengalami serangan balik yang mengerikan. Dalam hal kekuatan ofensif, lempeng naga Tai Chi jauh lebih baik daripada pabrik penggilingan 5 elemen. Namun, dalam hal pertahanan dan serangan balik, lempeng naga Tai Chi sangat menakutkan. Wang Xian ditelan oleh Space Beast dan langsung diserang. Cakram naga Tai Chi mulai berputar untuk melindungi Wang Xian. Pada saat yang sama, gelombang energi terkutuk mengalir ke tubuh Space Beast. Segera, binatang luar angkasa yang sedang merayakan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Tubuhnya mulai berdarah dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Gelombang energi menakutkan menyerang tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang energi menekan ke arah Wang Xian, mencoba memaksanya keluar. Karena aku sudah di sini, apakah kamu masih ingin aku pergi? Wang Xian terkekeh. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan terang dan gelap menyerbu ke arah tubuh makhluk luar angkasa itu.
Ledakan. Serangan balik naluriah menyebabkan bakso berwarna merah darah muncul di tubuh monster luar angkasa. Bakso ini menyerang Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Bakso meledak dengan energi yang menakutkan dan menelan Wang Xian dalam sekejap. Merayu, merayu. Namun, jeritan sengsara datang dari mulut monster luar angkasa itu. Itu memutar tubuhnya dengan gila dan vitalitasnya menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Mati. Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Jika bukan karena binatang luar angkasa yang menelannya ke dalam perutnya, Wang Xian akan membutuhkan waktu lama untuk membunuhnya. Namun, menelannya ke dalam perutnya dan menyerangnya tanpa pandang bulu benar-benar merugikan diri sendiri. Serangannya tidak bisa mematahkan lempeng naga Taiji. Selanjutnya, itu menyerang di dalam tubuhnya. Seolah-olah itu menyerang dirinya sendiri tanpa memasang pertahanan apapun. Ini menyebabkan vitalitasnya terkuras dengan cepat. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan menyerbu langsung ke daging dan darah di atasnya. Auman mengaum-mengaum. Detik berikutnya, dia berubah menjadi tubuh naga dewa yang sangat besar. Lempeng naga Taiji menutupi tubuhnya dan langsung menembus tubuh binatang luar angkasa. Luka yang mengerikan dan luka barusan menyebabkan kekuatan hidupnya turun drastis. Kematian. Yang pertama telah tersingkir. Masih tersisa 7. Selanjutnya, itu akan menjadi sederhana. Mata Wang Xian terfokus. Lan Qingyue dan Dua Kun sudah cukup untuk menangani 5 dari mereka dengan mudah. Dis naga Taichi juga mampu menangani mereka bertiga. Sekarang, satu lagi telah meninggal. Mereka telah membentuk kekuatan penekan yang kuat. Wang Xian berubah menjadi bentuk naga surgawi. Dia menatap makhluk luar angkasa terdekat yang berada di alam level 6 dan langsung menyerangnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang luar angkasa yang berada di alam tingkat 6 meraung ketakutan ketika melihat Wang Xian membunuh salah satu anggota klannya dan menyerangnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, di detik berikutnya, aumannya menjadi heboh. Mengaum, 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 mengaum. Di belakang, lebih dari selusin monster luar angkasa di bawah alam level 6 merespons. Mereka terbang menuju monster luar angkasa itu secara serempak. Di bawah tatapan heran Wang Xian, lebih dari 10 binatang luar angkasa di tingkat 4 dan 5 melonjak ke dalam tubuh binatang luar angkasa ini. Mereka menyatu dengan sempurna. Mereka seperti daging dan darah saat mereka menyatu dengan sempurna. Kekuatan binatang luar angkasa yang menyatu jelas sedikit meningkat. Jika kamu melebur, kalian semua akan mati. Wang Xian mengeluarkan geraman rendah dan menyerbu tanpa melambat. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, tubuh yang identik tiba-tiba muncul di tubuh binatang antar bintang yang telah menyatu dengan penguasa tingkat 6. Seluruh tubuhnya memanjang dan tubuh ini langsung menyerang Wang Xian. Bab 3818-3817 adalah penguasa binatang astral tingkat 7. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang astral mengerikan yang terlihat persis sama muncul dari penguasa binatang astral tingkat 6 dan menyerang Wang Xian. Serangan aneh ini membuat Wang Xian sedikit terkejut. Namun, dari sudut pandang Wang Xian, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat. Ukuran binatang astral itu ratusan kali lebih besar dari Wang Xian ketika dia dalam bentuk naga surgawi. Binatang astral raksasa memancarkan cahaya merah darah dan menyerbu ke arah Wang Xian. Ledakan. Suara yang sangat membosankan terdengar. Mata Wang Xian terfokus saat tatapan sinis muncul di matanya. Bang! Suara tabrakan keras terdengar. Wang Xian bisa merasakan energi merah darah mulai meledak. Gelombang energi korosif dibebankan ke tubuhnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, di detik berikutnya, monster antariksa itu mengeluarkan teriakan keras. Serangannya masih belum mampu menembus pertahanan Wang Xian. Bang! 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 Wang Xian mengipasi ekor naganya, yang diselimuti oleh kekuatan cakram naga Taiji. Dia menyapunya dengan paksa. Ledakan. Gelombang energi terang dan gelap melonjak, menyebabkan ekor naga memasuki bagian dalam tubuh Space Beast. Darah hitam dan merah mengalir terus-menerus. Mengaum. Wang Xian mengulurkan cakar naganya. Kekuatan cahaya dan kegelapan berkumpul dan mencakar tubuh Space Beast. PFFT. 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 Sejumlah besar daging dan darah robek. Mengaum. 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 Tangisan menyedihkan datang dari mulut Space Beast. Ada sedikit ketakutan di mata merah darahnya.
Mengaum, mengaum, mengaum. Itu meraung keras dan melihat keenam makhluk luar angkasa lainnya. Ia berteriak minta tolong. Mengaum, 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 mengaum. Enam makhluk luar angkasa lainnya, yang berada di level 6, merespons dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka sudah bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mengaum, mengaum, mengaum. Satu persatu, Space Beast meraung. Tubuh mereka mulai mundur. Jangan biarkan mereka kabur. Wang Xian berteriak dengan suara rendah. Dia mengayunkan tubuh naganya dan terus menyerang monster luar angkasa itu. Cakar naga, ekor naga. Karena mereka semua mengandalkan lempeng naga Tai Chi, serangan mereka sangat primitif. Meski begitu, dengan pelat naga Tai Chi, setiap serangan bisa meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Mengaum, Space Beast mengeluarkan raungan rendah. Aliran energi melilit seluruh tubuhnya dan memblokir serangan Wang Xian. Sekarang, itu tidak menyerang sama sekali. Itu hanya bertahan. Enam binatang luar angkasa lainnya melakukan hal yang sama. Mereka mundur dengan cepat ke kedalaman. King Yue, bunuh salah satu dari mereka dulu. Wang Xian meraung pelan dan berkata pada Lan King Yue. Baiklah. Lan King Yue segera merespons. Dia melambaikan tangannya dan tombak abu-abu muncul di atas kepalanya seketika. Dengan lambaian tangannya, tombak abu-abu menyerang monster luar angkasa di depan Wang Xian. Wow, 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 wow. Xiao Lan dan Xiao Haus juga menggeram. Lautan abu-abu yang tersebar di sekitar mereka mulai berputar di sekitar tombak abu-abu yang menakutkan itu. Seolah-olah seluruh lautan membawa tombak saat menyerang binatang luar angkasa itu. Auman mengaum-mengaum. Binatang luar angkasa merasakan ancaman kematian dan tidak bisa menahan raungan liar. Enam makhluk luar angkasa lainnya di depannya menoleh dan mengeluarkan raungan rendah. Mereka ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Serangan mengerikan mendarat di tubuh Space Beast. Tombak penghancur abu-abu menembus tubuhnya secara langsung. Lautan abu-abu yang menakutkan menelannya secara langsung. Di bawah serangan Lan King Yue dan yang lainnya, monster luar angkasa ini langsung terbunuh. Ketika Wang Xian melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah Master Kun Makan Dewa Kuno. Ini adalah kekuatan dari Master Kun Makan Dewa Kuno. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Enam binatang luar angkasa lainnya yang berada di level 6 dari dunia penguasa melihatnya. Mata merah darah mereka dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan terbang ke angkasa dengan cepat. Wang Xian dan yang lainnya segera mengejar mereka dari belakang. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Enam monster ruang angkasa tingkat 6 meraung ke angkasa. Segera, mereka memasuki wilayah khusus. Itu adalah wilayah yang sangat aneh. Tampaknya ada sebuah benua di depan mereka, tapi itu bukanlah sebuah benua. Jika seseorang ingin menggambarkannya, itu bisa digambarkan sebagai benua daging dan darah. Ada zat hitam dan merah yang tampak seperti daging di atasnya. Ketika zat ini terhubung, ukurannya lebih dari 10 planet alam semesta. Kisarannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Zat khusus itu mengeluarkan energi yang kuat. Itu memiliki kekuatan kehidupan dan kegelapan. Kombinasi kehidupan dan kegelapan sangat aneh. Pada zat aneh ini, ada beberapa tanaman. Tumbuhan ini mengandung energi tak terbatas. Tumbuhan itu sangat aneh, seperti bakso aneh, hitam dan merah. Auman mengaum-mengaum. Enam monster ruang angkasa level 6 penguasa terbang mendekat, mengeluarkan raungan serempak. Auman mengaum-mengaum. Segera, penguasa level 6 dan di bawah Space Beast merespons, mengeluarkan lebih dari 100 raungan. Segera setelah itu, satu binatang luar angkasa demi satu terlihat terbang ke arah mereka. Keenam binatang buas membuka mulut mereka. Berdengung, berdengung, berdengung. Satu demi satu binatang buas memasuki mulut mereka seolah-olah mereka menyatu ke dalam tubuh mereka. Aura mereka semakin kuat dan kuat. Segera, lebih dari 100 binatang buas bergabung ke dalam tubuh mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, seekor binatang buas di tahap ke-6 dari kerajaan berdaulat di tengah mengangkat kepalanya dan meraung. Dua binatang astral di kedua sisi segera melonjak ke dalam tubuhnya. Binatang astral jenis apa ini? Itu benar-benar bisa menyatu. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang di atas melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka dipenuhi dengan kejutan.
Hentikan mereka. Dia segera mengeluarkan teriakan lembut. Wow 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 wow. Xiao Zai, Xiao Bai, dan yang lainnya segera meraung. Mereka membuka mulut dan memuntahkan energi keabu-abuan yang terkondensasi menjadi dua tombak panjang. Lan Qingyue melambaikan tangannya, dan dua rantai abu-abu muncul di tangan kiri dan kanannya. Rantai itu langsung melilit kedua tombak dan dengan cepat menyebar ke depan. Auman mengaum-mengaum. Raksasa luar angkasa yang menyatu merasakannya dan dengan cepat terbang ke depan. Saat mereka terbang, mereka menyatu bersama. Dan saat mereka menyatu, kecepatan mereka meningkat pesat. Mengaum, mengaum. Segera, 5 makhluk luar angkasa alam berdaulat tahap ke-6 benar-benar memasuki tubuh binatang luar angkasa di tengah. Auranya menjadi sangat menakutkan. Namun, itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan mulai melahap daging dan darah di depannya. Saat daging dan darah memasuki perutnya, auranya langsung menjadi lebih menakutkan. Ukuran tubuhnya juga langsung berlipat ganda. Bab 3819 Naga Terkutuk 3818 membunuh raksasa ruang angkasa level 7. Pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Space Behemoth, yang merupakan penguasa raksasa ruang tingkat 6, meletus dengan energi yang menakutkan ketika melahap semua raksasa ruang angkasa dari ras yang sama serta bakso. Energi ini naik dengan cepat, menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya terlihat ketakutan. Lan Qingyue memegang rantai keabu-abuan di satu tangan. Rantai melilit tombak panjang keabu-abuan dan menyerang raksasa luar angkasa secara langsung. Namun, saat dia akan mencapai binatang luar angkasa itu, sebuah bola darah terbentuk menjadi perisai. Berdengung, tombak itu mendarat di atasnya dan perlahan dimakan olehnya. Tidak bagus, Xiao Xian. Binatang luar angkasa ini sedang mengalami transformasi. Sepertinya akan menerobos. Melihat pemandangan ini, Lan Qingyue merasakan kekuatannya yang menakutkan. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru. Pada saat ini, ekspresi Wang Xian juga berubah. Di alam semesta, binatang kosmik tingkat 7 sebanding dengan alam semesta 9 asal. Itu adalah eksistensi di puncak penguasa alam semesta. Wang Xian menjadi sangat kuat dengan bantuan Five Elements Millstone dan Tai Chi Dragon Disc. Lan Qingyue dan yang lainnya juga sangat kuat. Namun, bahkan jika mereka bergabung, mereka masih bukan tandingan monster kosmik level 7. Terutama setelah binatang luar angkasa ini meningkat, kekuatan dan kekuatan serangannya sangat aneh. Mundur, Wang Xian membuat keputusan cepat dan segera berteriak ke Lan Qingyue. Tanpa ragu, mereka langsung terbang mundur. Space Beast yang ditingkatkan mampu membunuh Wang Xian dan yang lainnya satu persatu. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan yang sangat keras dipancarkan dari mulut Space Beast. Di posisi bawah, zat yang tampak seperti darah dan daging itu benar-benar mulai bergerak. Satu demi satu, cakar menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Piring naga Tai Chi, 5 elemen penggilingan. Membela, Wang Xian segera melepaskan semua pertahanannya. Wuuu, wuuu. Xiao Bai dan yang lainnya meraung liar dan membuka mulut mereka. Pada saat ini, tubuh Xiao Bai tiba-tiba menyusut drastis. Little House menelan tubuhnya ke dalam mulutnya. Tubuh Lan Qingyue bergerak dan masuk ke mulut Little White. Adegan ini seperti kun besar memanggil kun kecil. Lan Qingyue berada di tengah. Pertahanan tertinggi. Pertahanan semacam ini adalah pertahanan paling kuat dari Dewa Kuno Feeding Kun Lord. Tumpang tindih, pertahanan. Xian kecil, datanglah padaku. Lan Qingyue berteriak. Wang Xian bergerak dan segera terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Detik berikutnya, cakar bertabrakan dengan 5 elemen yang menggiling pelat naga Tai Chi dan pertahanan Lan Qingyue dan yang lainnya. Kekuatan tumbukan ditransmisikan, dan tubuh mereka langsung terbang ke depan. Segera kabur, Wang Xian memesan. Tanpa ragu, rumah kecil itu kabur ke kejauhan dengan cepat. Lan Qingyue melambaikan tangannya dan gelombang energi melonjak ke tubuh rumah kecil itu untuk memperkuatnya. Aku benar-benar tidak menyangka makhluk luar angkasa ini dapat menyelesaikan transformasi yang begitu mengerikan, melahap dan menjadi lebih kuat. Wang Xian melihat ke belakang dan ekspresinya berubah jelek. Mengaum, 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 mengaum. Melihat bahwa serangan putaran pertamanya diblokir, mata Space Beast memerah saat dia menatap Wang Xian dan yang lainnya.
Dia dengan cepat mengejar mereka. Ini tidak akan berhasil. Kecepatan orang ini sangat cepat. Wang Xian melihat ke belakang. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berbicara. Space Beast sebanding dengan tingkat puncak dari alam semesta 9 asal. Dalam keadaan seperti itu, bahkan ahli terkuat dari berbagai ras puncak hanya bisa melawannya. Kecuali jika mereka menggunakan kartu truf mereka, mereka akan dapat membunuhnya. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Xian dan yang lainnya. Tentu saja, jika Wang Xian menyerap semua sumber daya untuk meningkatkan dirinya, dia masih bisa melawannya dengan banyak kartu trufnya. Namun, dia tidak punya cara untuk melawan sekarang. Tanpa kecepatan sayap suci yang baru jadi, dia tidak punya cara untuk melawan. Mengaum. Pada saat ini, binatang luar angkasa itu tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan hantu binatang luar angkasa yang persis sama dengannya. Shadow of the Space Beast memancarkan aura energi yang menakutkan. Wang Xian dan yang lainnya ada di depan mereka. Saat mereka merasakan energi ini, ekspresi mereka membeku. Penggilingan 5 elemen dan cakram naga Tai Chi telah melepaskan pertahanan mereka secara maksimal. Tubuh Xiao Zai, Xiao Bai, dan Lan Qingyue memancarkan energi keabu-abuan. Ledakan, getaran yang mengerikan ditransmisikan. Wang Xian langsung bisa merasakan bahwa cakram naga Tai Chi telah runtuh. Dia bahkan tidak bisa menggunakan serangan balik. Oh tidak, ekspresinya sedikit berubah. Untungnya, meskipun lempeng naga Tai Chi telah runtuh, mereka berhasil menahan serangan ini. Tapi bagaimana dengan serangan selanjutnya? Xiao Xian, makhluk luar angkasa ini sedang mengejar. Dia sangat cepat. Lan Qingyue berkata dengan cemas. Bertahanlah di sana dan lihat apakah kita bisa menyingkirkan orang ini. Wang Xian menggertakkan giginya. Untuk keberadaan yang begitu kuat untuk dilahirkan di tanah yang berharga ini, itu pasti luar biasa. Wang Xian harus mengambilnya. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan segera menghubungi kebohongan, mengiriminya pesan. Sebuah kebohongan segera menjawab ketika dia menerima pesan itu. Wang Xian dengan cepat mendirikan altar iblis di depannya. Xiao Xian, apa yang kamu lakukan? Lan Qingyue menatapnya dengan mata berbinar. Itu tidak terlalu efektif melawan malaikat cerdas dan Phoenix. Namun, Istana Naga kita memiliki senjata hebat melawan monster luar angkasa tanpa kecerdasan. Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Berdengung, berdengung, berdengung. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sesosok Lai muncul di depannya. Selain intens, ada juga banyak sosok hitam. Aura setiap sosok hitam tidak terlalu kuat, tapi sangat aneh. Ini adalah naga terkutuk. Naga terkutuk yang telah berubah menjadi kutukan. Naga terkutuk itu memiliki banyak kekuatan, dan metode serangannya juga sangat lemah. Tidak ada kekuatan yang bisa melampaui tingkat kultivasi seseorang. Di puncak alam terhormat, dalam hal kekuatan tempur, itu pasti yang terlemah. Namun, kekuatan naga terkutuk itu tidak terletak pada kekuatan tempurnya sendiri, tetapi pada kekuatan terkutuk yang terbunuh. Makhluk terkutuk itu adalah eksistensi yang bahkan seorang ahli alam penguasa tidak ingin memprovokasi. Reaksi dari makhluk terkutuk itu sudah cukup untuk membunuh ahli alam penguasa biasa. Meskipun binatang luar angkasa di depan mereka sebanding dengan penguasa alam semesta asal 9 puncak, naga terkutuk dari Istana Naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk terkutuk biasa. Kutukan mereka bahkan lebih menakutkan dan kuat. Ini adalah satu-satunya senjata pembunuh hebat di Istana Naga. Tentu saja, senjata pembunuh yang hebat ini sedikit lebih tidak berguna. Ini karena semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta 9 asal dapat merasakan kekuatan terkutuk dari naga terkutuk. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk membunuh naga terkutuk itu. Mereka akan mentransfernya ke. Ini juga alasan mengapa Wang Xian tidak memerintahkannya untuk berurusan dengan klan malaikat dan Phoenix. Itu karena itu tidak terlalu berguna. Namun, itu bisa digunakan untuk menghadapi raksasa luar angkasa di alam semesta berbintang. Puluhan ribu naga terkutuk muncul di depan Wang Xian dan yang lainnya, mengepakkan sayapnya. Mereka sedang menunggu pesanan. Bab 3820-3819 Naga terkutuk membunuh binatang luar angkasa level 7. Turun. Ini, naga terkutuk. Mata Lan Qingyue berbinar saat dia melihat puluhan ribu naga terkutuk dibawa oleh sebuah kebohongan. Naga terkutuk, spesies naga paling unik di Istana Naga.
Ini adalah jenis spesies naga yang bisa bunuh diri. Ketika mereka muncul, mereka akan bunuh diri. Untungnya, setelah mereka bunuh diri, mereka dapat bangkit kembali dengan cabang-cabang pohon dari pohon yang mengembalikan jiwa. Istana Naga Kutukan jarang menggunakannya. Faktanya, mereka bahkan tidak menggunakannya selama perang. Ini karena semua makhluk besar di alam semesta 9 asal tahu tentang keberadaan makhluk terkutuk itu. Selain itu, kekuatan naga kutukan itu sangat lemah. Sekarang naga kutukan telah mencapai puncak alam terhormat, itu pada dasarnya telah mencapai batasnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Ini juga alasan mengapa Istana Naga tidak memiliki banyak naga terkutuk saat ini. Ada total 50.000 dari mereka. 50.000 dari mereka dianggap paling sedikit di antara 8 juta di Istana Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan datang dari belakang. Setelah itu, gelombang energi menakutkan menyerang Wang Xian dan yang lainnya. 1000 murid naga terkutuk, naik dan temui mereka. Ekspresi Wang Xian berubah drastis saat melihat serangan mengerikan ini. Dia segera memerintahkan kelompok naga terkutuk. Naga terkutuk juga mengerti penggunaannya. Tanpa ragu-ragu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan segera naik untuk menghadapi serangan yang mengerikan itu. 1000 naga terkutuk segera naik untuk memenuhi energinya. Lan Qingyue dan penggilingan besar dari 5 elemen segera melepaskan pertahanan terkuat mereka. Adapun Tai Chi Dragon Disc, itu benar-benar runtuh. Butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Kali ini mungkin akan memakan waktu ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Lagi pula, Tai Chi Dragon Disc, yang sekarang menjadi penguasa alam tingkat 9, tidak akan pulih dengan mudah setelah runtuh. Untungnya, lempeng naga Tai Chi sebagian besar terbentuk dari jiwa naga dan jantung cahaya dan kegelapan. Selama jiwa naga masih ada, selama jantung cahaya dan kegelapan masih ada, perlahan bisa pulih. Adapun Wang Xian, dia belum menemukan energi seperti itu untuk menghancurkan jiwa naga. Mengaum, mengaum, 1000 naga terkutuk meraung. Menghadapi energi yang bisa menghancurkan mereka, mereka tidak panik sama sekali. Nyatanya, mereka tidak takut sama sekali. Meskipun naga terkutuk harus membayar dengan nyawa mereka sejak mereka lahir. Namun, mereka tidak perlu berkultivasi seperti naga lainnya di Istana Naga. Mereka perlu meningkatkan. Mereka masih sangat santai di Istana Naga. Selain itu, mereka dapat dihidupkan kembali. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan banyak hal sambil kehilangan sesuatu. Ada pro dan kontra. Menjadi naga terkutuk adalah pilihan banyak anggota di Istana Naga. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian menggunakan naga terkutuk. Sebelum 1000 naga terkutuk bisa mencapai depan, fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan mereka runtuh seketika. Kematian instan. Lagi pula, celahnya masih terlalu besar. Namun, pada saat kematian mereka, energi aneh dan kutukan pembunuhan aneh melonjak ke arah makhluk luar angkasa yang berada di level 7. Serangan ini aneh dan menakutkan. Mereka tidak bisa bertahan atau menghindar, mereka hanya bisa menghadapinya. Namun, serangan dari binatang astral tingkat penguasa level 7 ini masih dengan cepat menyebabkan serangan gerindra 5 elemen runtuh dan mendarat di tubuh rumah kecil itu. Ketika energi mendarat di tubuhnya, lebih dari separuh tubuhnya dengan cepat musnah. Ini bahkan dalam situasi di mana dia mendapat dukungan penuh dari Lan Qingyue dan Xiao Bai. Dihadapkan dengan serangan Space Beast yang marah ini, rumah kecil itu hanya bisa menahan paling banyak 2 hingga 3 serangan. Ini bahkan di bawah situasi di mana dia mendapat dukungan dari batu asah 5 elemen. Setelah memblokir serangan, Wang Xian mengarahkan pandangannya pada situasi Space Beast. Selain itu, 1000 naga terkutuk lainnya terbang keluar, siap melancarkan serangan bunuh diri. Dengan 1000 naga terkutuk, Wang Xian tidak terlalu percaya diri untuk membunuh binatang buas tingkat 7. Lagi pula, ini bukan penguasa biasa. Sebaliknya, itu adalah penguasa tingkat 7. Lebih jauh lagi, itu adalah binatang luar angkasa dengan vitalitas yang sangat ulet. Menyerang. Wang Xian melihat bahwa binatang luar angkasa itu hanya mengeluarkan teriakan keras dan segera memerintahkan 1000 naga terkutuk lainnya. Mengaum, mengaum, mengaum. 1000 naga terkutuk tidak ragu sama sekali. Mereka menyerang ke depan seperti ngengat ke nyala api. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Space Beast,
yang kesakitan, melihat 1000 semut lainnya menyerbunya, tubuhnya hanya bergetar. Gelombang energi merah tua menyapu. 1000 naga terkutuk mati seketika. Mengaum, mengaum. Setelah 1000 naga terkutuk itu mati, suara yang semakin putus asa keluar dari mulut monster luar angkasa ini. Suara yang mengguncang langit dan bumi menyebar ke seluruh angkasa. Kekuatan hidupnya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Tampaknya berhasil. Lan Qingyue menatapnya dengan saksama saat dia merasakan kekuatan hidup dari monster luar angkasa ini. Matanya berbinar. Memang, Wang Xian menyaksikan kekuatan hidup Space Beast, yang merupakan penguasa alam level 7, dengan cepat menghilang di bawah serangan balik dari 2000 naga terkutuk. 2000 naga terkutuk bisa menghancurkan binatang luar angkasa yang merupakan penguasa alam semesta di alam level 7. Ini sangat berharga untuk Wang Xian. Tentu saja, Wang Xian tidak bisa sering melakukan hal seperti itu. Ini karena butuh waktu lama bagi naga terkutuk untuk dibangkitkan. Ada batasan jumlah naga terkutuk di Istana Naga. Setelah dibangkitkan, mereka akan membutuhkan banyak sumber daya untuk maju ke puncak alam supremasi. Mereka benar-benar mati. Wang Xian menatap Cosmic Beast dan tersenyum ketika dia melihat kematian totalnya. Ayo pergi. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menuai hasilnya. Wang Xian tidak terlalu peduli dengan mayat master tingkat 7 alam semesta. Yang dia pedulikan adalah nilai wilayah di depannya. Tanah harta ini sangat aneh. Bahan yang sangat besar itu juga sangat aneh. Seluruh wilayah luar angkasa sangat aneh. Selanjutnya, menurut apa yang diketahui Wang Xian, makhluk luar angkasa di alam semesta lahir dari planet. Tentu saja, bukan hanya kelahiran planet. Itu juga bisa menjadi kelahiran binatang luar angkasa dari harta lainnya. Wang Xian curiga bahwa makhluk luar angkasa di sini lahir dari domain ini. Ini karena fluktuasi energi di domain ini terlalu mirip dengan makhluk luar angkasa itu. Swoosh! Wang Xian dan yang lainnya terbang dan melihat mayat itu. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan cabang kayu yang mengembalikan jiwa. Bohong, bawa mereka kembali. Ada juga beberapa mayat makhluk luar angkasa di sini. Bawa mereka kembali juga. Wang Xian menginstruksikan sebuah kebohongan. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk. Ayo pergi, Qingyue. Mari kita lihat harta apa yang tersembunyi di sini. Wang Xian terbang ke depan dalam suasana hati yang baik. Dapat dikatakan bahwa nilai tempat ini pasti jauh melebihi harta yang ditempati oleh ras puncak lainnya.